Departemen Labor and Industry itu lebih kepada layout dari kitchennya, dari keselamatan pegawai gitu ya. Tapi kalau Departemen Health Department itu lebih ke menunya. Jadi keselamatan customer ya. Jadi kalau menunya itu ada hazardnya atau ada jadi seperti penyimpanan, pemanasan, pendinginan itu semua betul-betul dipantau. Jadi mereka itu ada guidelines-nya ya. Oke, kalian semuanya senang bisa ada lagi di video terbaru kali ini. Dan seperti biasa, di video yang baru, saya, Mariska Polii, akan chit-chat dengan salah satu bintang tamu kita saat ini yang sudah siap di sana. Kemarin ada sedikit kesalahan teknis. Harusnya kita tuh dari 2 hari yang lalu, tapi baru bisa terlaksana hari ini karena sesuatu dan lain hal. Dan selamat sore. Kita nggak perlu tanya-tanya jam seperti yang kemarin-kemarin karena atau ya narasumber yang lain dari Indonesia, karena kita beda kurang lebih berapa belasan jam. Kita sekarang sama ya. Ibu Hilda Hilman. Selamat sore menjelang malam. Ini susah, ini masih siang soalnya bilang malam masih siang ya, tapi udah malam. Oke, apa kabar? Gimana food trucknya? Bumbu trucknya, bumbu truck. Hari ini food truck, bagaimana? Hari ini kan ada itu juga ya, open itu ya, ada jualan juga kan hari ini? Saya lihat di sosial media. Oh, itu yang punya kemarin ya? Ya, kemarin. Sebetulnya sih harusnya kalau nggak pandemi ini sih ya memang tiap hari ya, Monday to Friday. Tapi karena lagi masa pandemi begini dan kebetulan memang kami banyak partnya itu di perkantoran, jadi masih banyak orang yang kerja dari rumah ya, work from home. Tapi bagus dong kalau orderan dari kantoran kan itu banyak sekali pesan. Harusnya, tapi ya karena mereka juga masih pada tutup ya, dan mereka masih belum begitu banyak yang di kantor ya. Adalah seperti berapa persen kalau itu berapa persen tuh kira-kira turunnya, Bu Hilda? Kemarin ini sempat drop ya, kita we are operating in about 25% capacity karena banyak closure seperti itu ya. Tapi ya sekarang ini sudah mulai pelan-perlahan. Sekarang 50% capacity. Ya sekarang about 50 lah. Oh, bagus dong. Itu ya itu dengan bumbu yang baru, varian baru, menu baru, atau masih tetap yang sama atau? Kita masih ada di beberapa tempat seperti weekend ini kita itu diundang oleh satu cafe ya di daerah Chinatown yang ownernya itu ya kawan lama lah ya. Mereka itu punya seperti cafe dari Vietnamese cafe ya. Nah mereka gandeng kita, jadi mereka provide coffee sama mungkin seperti dessert, ya kita yang makanan beratnya gitu. Nah kita part di situ every Saturday. Menu kita itu memang khusus di desain untuk melengkapi menu mereka gitu. Tapi menu yang lainnya masih seperti yang biasa. Nah, untuk setiap hari Sabtu itu memang kita mendesain seperti laksa, ada
dan setiap minggu itu kita rubah special menunya. Jadi menu minggu ini ada nasi Padang gitu, minggu lalu ada nasi Bogana gitu. Jadi sebisa mungkin kita rotate supaya banyak menu Indonesia, makanan Indonesia yang terekspos gitu. Nggak melulu makanan dari salah satu daerah di Indonesia ya, tapi Nusantara lah ya. Dan karena terlalu luas ya, terlalu banyak ya, kita nggak bisa taruh semuanya di truk yang kecil itu ya. Jadi makanya ininya kiatnya itu ya di rotate lah gitu. Itu disurvey enggak? Misalkan ibu waktu awal-awal ya, sorry saya ke mundur. Waktu awal-awal mau mulai itu Bu Hilda survei dulu nggak tempatnya? Berapa banyak orang lewat, ini apa gitu, penduduk apa gitu, neighborhoodnya bagaimana? Itu disurvei atau langsung jalan atau gimana? Seharusnya sih ya memang, tapi karena kita parknya itu lebih di daerah perkantoran, jadi untuk apa ya, untuk trafiknya itu ya sudah pastilah ya ada, karena kan orang yang ngantor itu kan perlu makan siang gitu kan. Nah, jadi ya untuk survei seperti itu ya kita kayaknya nggak diperlukan lagi. Karena karena kan banyak, kalau di perkantoran gitu banyak tenants-nya yang perlu makan siang gitu ya. Dan keuntungan dari food truck itu mobile. Jadi kalau kita rasa trafiknya itu nggak terlalu banyak, bisa pindah ya. Pindah ya. Kalau restoran kan ya udah stuck di situ. Oke, perizinannya seperti nggak terlalu ribet ya, atau banyak. Salah satu kendala sebetulnya banyak orang Indonesia yang mungkin ingin berusaha atau berbisnis makanan ya, kulineri, tapi memang perizinannya itu sangat-sangat susah. Makanya kemarin itu ya. Terutama apanya susah seperti untuk food truck ya khususnya ya, itu setelah si food truck itu jadi didesain, kita nggak bisa langsung operate begitu aja. Kita harus minta perizinan dari Departemen Labor and Industry. Nah, Labor Industry itu yang paling susah. Itu waktu food truck yang pertama itu kita bisa bolak-balik itu desainnya itu ditolak, bisa mungkin berbulan-bulan. Desainnya itu require, jadi ada itu ya, ada syarat dari labor and industry itu ada syarat ya. Modelnya begini, harus panjangnya begini, lebarnya begini, begitu ya. Jadi persyaratan itu untuk keselamatan pegawai, lebih untuk keselamatan pegawai itu ya. Jadi seperti gasnya nggak boleh sembarangan, propennya ya, dan mereka itu betul-betul jadi desainnya bukan desain truknya tapi desain di dalamnya. Iya, itu bisa sangat-sangat lama, dan juga Departemen Health juga agak rese ya. Untuk urusan menu makanannya. Menu ya, kalau Departemen Labor and Industry itu lebih kepada layout dari kitchennya, dari keselamatan pegawai gitu ya. Tapi kalau Departemen Health Department itu lebih ke menunya, jadi keselamatan customer. Ya, jadi kalau menunya itu ada hazardnya atau ada jadi seperti penyimpanan, pemanasan, pendinginan itu semua betul-betul dipantau. Jadi mereka itu ada guidelines-nya ya, seperti kalau menyimpan makanan yang dingin itu harus kurang dari 45 derajat Fahrenheit. 40. Kalau yang panas itu di atas 165.
derajat Fahrenheit. Jadi itu sebelum food trucknya itu diperbolehkan, diizinkan untuk beroperasi, dia harus cek dulu semua. Oh, ini gimana nih cara pemanasannya bagaimana, pendinginannya bagaimana, itu semua dicek. Oh, malah. Langsung capek denger. Tapi karena passion ya itu di Jakarta udah tinggal jualan aja gitu kan istilahnya ya. Kalau di sini bayar sewa ya udah, urusan yang lain tuh urusan vendor ya, apa sih istilahnya, urusan pemilik gedungnya ya, urusan lain itu kita tinggal, yang penting kita bayar. Dan juga seperti fire hazard itu kita harus urus juga, jadi bayar ke ini department of fire ya, terus juga insurance itu kita harus bayar. Jadi banyak yang harus dilengkapi sebelum kita bisa beroperasi. Itu dibantu konsulat jenderal atau pemerintah apa ya, orang apa sih istilahnya, pokoknya dibantu pemerintah Indonesia nggak ya? Enggak, kita memang betul-betul sendiri ya. Nggak boleh dibantu. Atau gimana? Atau ada cara untuk bisa mungkin mendapatkan bantuan? Mungkin saya nggak tahu Bu ya. Nah itulah mungkin ke depannya kita juga perlu mungkin ya untuk mungkin banyak orang Indonesia yang punya niat untuk berusaha kuliner di Amerika ini. Tapi ya kendalanya itu mereka takut untuk untuk berhadapan langsung dengan ya seperti perizinannya itu ya agak-agak OTT, over the top gitu. Nah mungkin ke depan kalau dari konjen atau dari mana mereka mau, mungkin bisa diadakan seperti simposium gitu atau apalah ya. Jadi kita bisa berbagi kiat, berbagi brainstorming lah dengan orang-orang yang memang berniat untuk terjun usaha kulineri. Sekarang soal ingredients, bumbu-bumbu, itu mudah nggak di ekspor dari Indonesia? Itu mudah nggak? Untuk kita yang tinggal di sini, kita cukup beruntung ya di Pasifik. Kita import ya sekarang karena kita ada di Amerika ya, jadinya import. Cukup beruntung lah. Ingredient itu nggak terlalu susah ya, dan juga kita banyak sekali option dari negara-negara ASEAN lainnya, yang kalau misalnya kari yang dari Indonesia nggak ada, kita selalu bisa pakai yang dari Thailand, ataupun kecap manis kadang-kadang juga nggak ada yang dari Thailand, gitulah banyak optionnya ya. Tapi ya kalau tergantung daerah juga ya, tempat tinggal kita. Kalau mungkin di tengah, di Midwest atau di East pun ada beberapa tempat yang agak-agak susah untuk akses mendapatkan bahan-bahan Indonesia gitu, bahan dari Indonesia. Ya, jadi termasuk sekarang pemerintah di sini apakah juga memberikan bukan keringanan, seperti bantuan. Kalau di Indonesia kan kita bilangnya UMKM tuh. Ya. Di sini dibantu. Di sini sebetulnya ada namanya SBA ya, Small Business Administration, itu tugasnya memang untuk membantu UMKM. Kami sendiri masih belum venture ke situ karena masih berusaha sendiri gitu ya. Tapi banyak juga yang utilizing the help dari SBA ini, seperti loan, pinjaman gitu. Bisa juga seperti mereka juga punya seperti kelas-kelas khusus gitu ya, untuk seperti kalau misalnya mereka sebutnya itu business incubator. Jadi kita bisa ikut dalam kelas-kelas seperti itu juga. Sekarang kita agak
kita throwback ke belakang soal ibu yang pernah menjadi jawara. Ibu bilang ibu bukan chef, tapi jadi juara di Washington, juara masak. Itu gimana ceritanya tuh, Bu? Iya, jadi itu namanya CHOP ya, dari Food Network tahun 2015, sudah agak lama ya. Waktu itu kami itu dihubungi oleh produsernya lewat email ya. Waktu pertama-tama saya dapat emailnya itu, saya kasih lihat anak-anak, terus mereka bilang, "Mami, beware," katanya, "be careful. Sometimes something like this it's scam," katanya. Ya, penipuan katanya. Apalagi kalau mereka sudah minta duit, hati-hati, mereka bilang begitu kan. Dan I said, enggak tuh, enggak minta duit kok mereka. Lalu saya Google ya, ini namanya. Ya memang betul legit, she's one of the producer dari Food Network. Tapi karena saya itu kebetulan saya juga penggemar show itu ya, CHOP itu. Nontonnya aja saya udah gemeter. udah senewan ya. Apalagi kalau mau ikut itu acara itu, aduh kayaknya nggak mungkin gitu kan. Waktu mereka email itu saya nggak tanggapi, jadi no response from me. Seminggu kemudian produser yang bersangkutan itu telepon saya juga nggak tahu dapat dari mana nomor teleponnya. Pokoknya saya ditelepon, terus dia tanya, apakah Anda bersedia? Terus saya bilang, I think you get the wrong number. Saya tuh bukan chef, saya bilang gitu kan. Soalnya saya selalu nonton itu acara itu, CHOP itu ya, itu chef-chef kawakan ya yang diundang. Waktu itu saya bilang kayaknya salah alamat ya, salah orang kayaknya, salah nomor. Terus mereka bilang, oh katanya, dan agak-agak memaksa gitu ya. Akhirnya dia taunya ibu dari mana? Apakah pernah mungkin pas ibu lagi jualan mereka datang, atau ada seseorang yang merekomendasikan ibu mungkin? Nah itu sampai sekarang masih misteri. Sempat saya tanya, mereka nggak mau ngaku ya, tapi waktu itu akhirnya mereka paksa. Terus saya bilang ya udah, mereka bilang bisa nggak kami interview. Jadi waktu itu tuh sempat diinterview, waktu itu kan belum ada Zoom ya, jadi pakai Skype. 3 orang produsernya yang interview saya. Lalu saya pikir, ya sudahlah, kalau udah interview pasti sudah gugur, nggak mungkin gitu ya. Nggak taunya di ujung interview itu mereka bilang, okay, we will send a group of people to your place, and we will make a shooting ya for ini. Karena mereka juga dari New York ya. Jadi mereka kirim itu satu grup. Jadi dibuatlah seperti biopic ya, itu namanya, seperti short film ya, short movie. Jadi dipantau lah kegiatannya di dalam food truck, bagaimana cara memasaknya, itu 1 hari itu di syuting saya. Nah begitu selesai syuting itu, saya masih berpikir waktu itu, mungkin setelah ini mereka akan saring lagi ya. Oh, ini biopeknya kurang bagus, jadi gugur gitu loh. Ternyata at the end of shooting mereka bilang, okay, see you in Manhattan, katanya, see you in New York loh. Saya bilang, seperti American Idol ibu dapat. Seperti begitu. Lalu saya bilang, what do you mean? Ya, katanya, you better practice from now on, karena nanti di New Yorknya itu kan kamu langsung bertanding. Saya kaget langsung di situ, ternyata saya ya sudah menjadi salah satu kontestannya gitu loh. Nah ini uniknya lagi, saya tuh nggak pernah menyerahkan aplikasi ataupun apa ya. Dari seluruh Amerika itu kalau nggak salah ada 240 aplikan, kalau nggak salah ya waktu itu, untuk episode itu ya. Dari seluruh Amerika. Saya juga bingung, kok bisa-bisanya dia pilih saya gitu. Bukan chef, bukan apa. Itu ada tangan Tuhan yang ikut terlibat di dalamnya ya. Sudah bisa
dijelaskan ya dengan nalar, dan waktu itu juga ada empat ya kontestannya. 2 kontestan itu chef beneran, bukan Cecep Gorbachev. Kalau saya kan Cecep Gorbachev. Ini chef beneran yang memang sudah berkutat di mereka punya restoran sudah lama, restoran keluarga, bla bla bla. Nah, itu kan makin membuat saya, aduh, ini betul-betul saya itu underdog ya, yang tidak diperhitungkan kalau dipikir. Tapi again itu semua dari Tuhan. Berarti dalam hari ini ibu merasa ibu underdog. Tapi kalau di sepak bola ibu dibilang kuda hitam. Bukan underdog. Dan jadi, kemudian ya, setelah itu pertandingan apa sih, turnamen atau apa, lomba itu bagaimana itu ibu, perasaan ibu waktu itu? Waduh, betul-betul karena ya itu 2 bulan itu memang saya nggak tahu lagi waktu itu kan mereka bilang better itu ya praktis yang saya kerjakan waktu itu hanya nonton aja itu sebanyak-banyaknya ya itu episode dari CHOP itu. Saya jelaskan ini sedikit mengenai pertandingannya itu, acara CHOP itu sendiri ya. Jadi kita itu ada 4 kontestan dan mereka menyediakan basket ya, keranjang yang isinya itu mystery ingredients. Jadi bahan-bahannya itu kita nggak tahu. Jadi begitu kita buka ada sekitar 4 bahan yang harus kita masak, semuanya itu harus masuk ke dalam masakan kita. Dan biasanya bahan-bahannya itu bahan-bahan yang agak-agak aneh gitu. Enggak ada jahe ya waktu itu. Enggak ada jahe, enggak ada apa. Aneh-aneh deh. Mungkin kalau ada jahe juga pasangannya itu yang enggak matching gitu loh. Nah, terus waktunya juga itu sangat-sangat terbatas. Untuk appetizer itu hanya 20 menit, lalu untuk makanan utama 30 menit, lalu dessert itu juga 30 menit. Jadi bisa dibayangkan dalam waktu itu yang ada di pikiran ibu pertama kali, ya Tuhan, apa ini? Bikin ini atau ya, apa? Itu benar-benar yang pertama untuk yang appetizer itu kan hanya 20 menit ya. 5 menit pertama itu hanya komat kamit berdoa. Saya cuma berdoa, aduh Tuhan jangan bikin malu orang Indonesia, masa baru babak pertama nanti saya sudah dicop gitu ya, makanya namanya chop. Jadi kalau ya jadi dikeluarkan gitu. Maksudnya dicop gitu ya. Iya, aduh babak pertama, babak kedua aja Tuhan. Babak kedua aja saya sudah bersyukur gitu ya waktu itu ya. Jangan sampai babak pertama malu-maluin gitu kan. Ternyata ya puji Tuhan sampai babak terakhir. Bikin apa tuh dessertnya itu ibu bikin apa? Jadi waktu appetizer-nya itu saya buat appetizer ya, sorry. Ya, dari pertama appetizer-nya itu saya buat pangsit goreng sama asinan. Jadi seperti salad gitu ya asinan di Bogor itu, bukan ya? Bukan asinan Bogor bukan. Asinan Betawi. Jadi pakai beda ya. Bogor. Bedanya gimana tuh asinan Bogor sama asinan Betawi? Kalau asinan Betawi kan pakai kacang ya, bumbu kacang. Kalau Bogor kan bening gitu. Okay. Ya. Lalu untuk makanan utamanya itu saya buat itu sambal goreng daging, sama ada nasinya juga, sama seperti apa ya, oseng-oseng sayuran lah. Nah itu semuanya. Dan yang terakhir untuk dessert bolu apa? Bolu kukus, bolu bener. Jadi cake ya, coconut milk cake. Iya. Itu padahal saya juga nggak suka nge-bake. Tapi memang bahannya itu harus di-bake. Jadi ya otomatis harus berpikir ya.
apa gitu. Iya, kreativitas itu memang sangat diperlukan untuk acara itu waktu itu. Yang Tapi saya lihat yakin itu bumbu, saya tuh ya itu memang betul harus orang yang punya keahlian itu, karena pas lihat bumbu, oh ya mau bikin ini gitu kan. iya. Karena kan Tapi ya bumbu, repotnya itu waktu itu bumbu Indonesia itu sama sekali nggak ada di pantry mereka ya. jadi ibu juga harus berkreasi, harus pintar-pintar Kreasi, ya improvisasi gitu seperti ya. Mau ganti sama betul. ini. Ya seperti waktu itu harus ada kemirinya. Harus pakai apa ini ya? Nggak ada kemiri. Jadi saya ganti dengan nuts lah, salah satu nuts gitu ya. Ini juga terasi nggak ada. Jadi saya ganti lagi sama apa gitu waktu itu kalau nggak salah bonito flakes apa yang ada ikan-ikannya gitu ya, rasa-rasa ikan. Jadi gula Jawa nggak ada. Jadi saya ganti dengan brown sugar campur madu sedikit seperti kecap jadinya kan ya. Jadi kayak gitu, itu harus benar-benar uh, cepat dan ya itulah kreativitas kita betul-betul diuji. Sekarang kita ke pengumuman, Bu. Ibu deg-degan nggak waktu itu? Atau ibu ada feeling, ada ya kayaknya sih oke juga nih bisa juara itu, ibu punya feeling atau? Enggak sih, setiap babak itu ya udah saya kan ada breaknya. Nah, saya itu sampai nggak sempat pakai makeup lagi. Jadi setiap habis babak pertama, babak kedua itu kan ada break sekitar sejam 2 jam gitu ya. Nah itu saya sudah nggak sempat lagi tambah makeup atau apa ya. Jadi udah terakhir itu udah pucat betul muka. Itu saya nggak sempat lagi, yang ada saya berdoa betul-betul, aduh Tuhan, please jangan sekarang gitu ya, waktu babak pertama. Babak kedua terima kasih Tuhan sudah dilewatkan. Ini kalau bisa menang lagi satu babak lagi Tuhan, waduh hebat banget. Ternyata lewat lagi gitu kan. Sampai yang udah terakhir saya bilang ya udah. Itu menu lain-lain lagi. Jadi iya, lain. Ampun. Basketnya itu lain-lain. Jadi tiap babak itu mereka sediakan basket ya beda-beda ingredientsnya di dalam basket itu dan kita nggak tahu gitu. Nah terus ke babak kedua masak apa iya. tuh? Waktu itu Appetizer sambal goreng daging sama seperti apa ya oseng-oseng makanan itu apa oseng-oseng sayur. Jadi itu semua bahannya juga kalau biasanya kan bahan yang raw ya, bahan mentah ini yang sudah dimasak. Jadi kita harus mengolah masakan baru dari bahan yang sudah dimasak gitu. Itu betul-betul sakit kepala. Terus pengumuman babak itu lewat lagi sampai akhirnya ya. Sampai yang terakhir itu tinggal dua. Itu kedua lewat, ya otomatis pasti dalam hati ibu ya harus menang kalau begini. Ya, udah babak ketiga itu ya udah Tuhan kayaknya game on nih. Jadi babak terakhir itu lawan saya seorang ini ya dia jauh lebih muda, dia itu pemilik food truck dari ini dari Chicago dan food trucknya itu khusus pancake. Jadi sebetulnya di atas kertas dia tuh menang karena memang bagiannya dia itu buat dessert gitu ya. Sementara finalnya itu bikin dessert aja. Ya. Dan dessert apakah yang mengalahkan orang Chicago itu? Ya itu tadi saya buat coconut cake. Padahal saya juga nggak suka baking. Saya tuh bake itu nggak terlalu suka karena semuanya harus diukur ya. Kalau saya masak itu kan pakai perasaan.
nggak ngikutin resep gitu kan. Sedangkan untuk baking itu, untuk membuat dessert itu kan semuanya harus harus tepat ukurannya gitu. Dan akhirnya jadilah Hilda Hilman jawara di lomba itu. Dapat hadiah apa, Bu? Boleh tahu nggak? Waktu itu $10.000. Wow. Ya, lumayan. Jadi saya bisa, ya puji Tuhan ya. Waktu itu kan saya pikirnya nggak juara pun saya udah bersyukur karena bisa diekspos di TV gitu kan. Yes. Yang paling penting itu. Tapi ternyata ya bisa dapat 10.000, akhirnya bisa upgrade appliances di dalam food truck dengan uang itu gitu. Dan ya, juga mungkin orang-orang lebih mengenal Ibu dan lebih banyak pelanggan, kan? Ya, amin. dan saat ini ada satu apa ya, bukan pepatah sih, tapi ada yang bilang tuh, kalau masak itu, kalau membuat kue atau masak itu, suasana hati tuh harus nyaman, tenang tuh, karena masakan kita tuh ikut apa ya, terbawa dengan emosi. Itu benar nggak sih, atau cuma myth gitu, mitos gitu, atau gimana? In a way sebetulnya ada benernya juga kalau kita masak dengan hati yang nggak ini ya, lagi nggak mood ya. Kadang-kadang kita juga lagi boring atau lagi sebel atau apa. Itu kadang-kadang berpengaruh juga di masakan kita. Ya itu memang sebetulnya kalau kita sudah punya usaha kuliner gini, ya memang sudah seharusnya sudah di standardize. Jadi no matter what, makanannya itu konsisten, itu harusnya sudah dilakukan. Ya, ini selama ini saya masih belum melakukan itu. Mungkin dalam waktu dekat. Kalau lagi nggak mood, aduh, nggak usah jualan gitu ya. Masih ada. Enggak. Kalau itu harus tetap jualan karena kita juga nggak mau mengecewakan customer ya. Iya, soalnya sayang kan Bu, kalau misalkan kan ya kayak saya suka nasi kuning Ibu, jujur saya suka. Kadang mau itu ya nggak ada nasi kuning, kayak egois gitu. Saya mau itu menu ada gitu, tapi kata Ibu ya ampun, kita harus merangkul keinginan, harus mengakomodir keinginan banyak orang. Jadi ya saya kadang suka. Seperti ini yang akan kita I know. Ini nanti kita mau buat nasi Padang, itu banyak sekali yang minta, please katanya masukin dong nasi Padang di menu tetap. Nah sekarang saya juga bilang, aduh, untuk buat nasi Padang itu kan ada rendang, ada kalio ayam, ada ya macam-macam ya, sayur, sambal hijau, sambal merah. That's not easy ya. Kita selain itu kita juga harus buat yang menu tetapnya itu nasi goreng, sate itu yang jadi menu andalan juga kan. Itu menu andalan kita. Jadi makanya saya bilang ya biar adil lah semuanya, biar masuk ya, di rotate. Supaya orang juga tahu, oh ternyata makanan Indonesia itu sangat-sangat kaya ya, sangat-sangat beragam gitu. Menurut Ibu, masakan Indonesia di Washington State itu sudah cukup dikenalkah atau perlu usaha ekstra untuk memperkenalkan masakan Indonesia? Nah, itulah yang sering ditanyakan oleh customer kami itu, kenapa ya makanan Indonesia itu tidak dikenal, kurang dikenal di sini. Padahal kalau dipikir, dan banyak di antara mereka itu banyak yang sudah pernah ke Indonesia dan mereka tahu betul bahwa makanan Indonesia is wonderful ya. Mereka bilang, kenapa kok nggak bisa kalah saing dengan makanan Asia lainnya. Padahal kalau dipikir, it's really rich culturally and in term of taste juga really rich katanya. Kenapa kok bisa tidak bersaing dengan yang lain?
kadang-kadang kalau ditanya seperti itu mau jawab apa ya, saya hanya bilang ya karena orang Indonesia selfish, we don't want to share our food. Itu bercanda ya, tapi sebetulnya dalam hati saya juga sedih, kenapa ya bisa kalah sama Thai food atau Vietnamese food ataupun makanan Southeast Asia yang lain. Mereka di mana-mana loh. Nah itulah salah satu ini yang pernah saya bicarakan juga waktu itu ya, kita pernah brainstorming dengan orang-orang KJRI di San Francisco, dan waktu itu mereka mengundang Pak William Wongso untuk waktu itu ada webinar virtual ya. Nah kita brainstorming mengapa makanan Indonesia itu tidak dikenal, dan mengapa orang Indonesia yang berdomisili di sini tidak terpacu untuk berusaha kuliner gitu ya. Ya salah satu masalahnya juga yaitu kebanyakan orang Indonesia yang mau berusaha kuliner itu fokusnya lebih kepada konsumer dari Indonesia. Kalau saya waktu dari pertama saya sudah enggak, buat saya fokus saya itu konsumer lokal, konsumer di sini, orang-orang Amerika. Itu yang kalau ini usul ya, saya nggak tahu ini berguna, bermanfaat atau tidak. Tapi kayak kita makan pizza di Jakarta sama makan pizza di Amerika atau di Manado atau di mana, itu rasanya beda. Apakah karena mereka mix, perusahaan yang pizza di Indonesia mereka memix bumbu Indonesia, masukin bumbu Indonesia sampai rasanya itu udah nggak Amerika banget, udah campur-campur. Indonesia udah masuk. Apakah kita juga bikin masakan Indonesia kita mix dengan makanan Amerika, bumbu Amerika, supaya mungkin rasanya tuh jadi atau memang harus pure Indonesia? Menurut Ibu gimana? Bisa nggak di mix gitu sampai bisa masuk juga akhirnya ke lidah orang-orang di sini gitu? Ya, ngerti. Buat saya punya burden ya untuk memperkenalkan yang otentik dulu. Karena kalau belum apa-apa udah dicampur, udah di mix, sudah di infuse, sudah jadi fusion, mereka nanti udah bingung duluan ya, loh yang mana nih makanan Indonesia sebenarnya. Tapi kemarin ini kita ini puji Tuhan lagi merintis food truck yang kedua. Nah mungkin nanti food truck yang kedua selain authentic Indonesian food, we also will have like fusion seperti kita ini udah mulai sedikit-sedikit seperti chicken wings tapi terasi gitu ya. Chicken wings terasi kan sebetulnya chicken wings that's not really Indonesian food ya, tapi karena kita sering party rendang tapi burger gitu maksudnya. Ya, kalau saya salah. Ya, kemarin itu kita buat rendang slider atau rendang burger. Nah, karena kita parknya itu di brewery ya, yang tempat bir itu. Karena orang-orang kalau makan bir, minum bir gitu kan lebih cenderung mereka maunya seperti cemilan ya. Bukan makanan berat gitu. Nah ya waktu itu saya udah coba chicken wings terasi, ininya sih responsnya cukup baik ya, cukup bagus gitu. Tapi saya nggak akan lepaskan makanan otentik Indonesia juga. Itu selalu burden saya. Tetapi seperti ya menservis yang bukan dari Indonesia juga gitu, ada lah ya, tapi juga udah agak ke-Indonesiaan gitu. Masih ada Indonesianya tetap kan ya, gitu. Ada sentuhan Indonesianya. Indonesia gitu. Oke. Pertanyaan terakhir ini Bu, bumbu favorit masakan menu favorit yang ada di bumbu truck itu apa? Kita punya combo ya yang disebut undecided combo. Jadi itu kebetulan
waktu kita masih berjualan di farmers market ya, waktu itu sering orang, aduh saya nggak tahu mau order apa ini, mau order ini, saya nggak ngerti makanan Indonesia, we're not really familiar with Indonesian food. So waktu itu saya bilang, ya why not just try a little bit of everything. Jadi saya taruh di ininya ya, di boxnya itu sedikit nasi goreng, sedikit mie goreng, ada tester gitu ya. Ya, jadi tester gitu ya. Sampler ya. Sampler. Nah, kalau kue dibilangnya apa sih? Tester apa sampler? Oke. Sampler. Terus waktu itu karena mereka selalu bilang, I'm undecided gitu. Jadi akhirnya lahirlah si combo itu yang namanya undecided combo. It's catchy. Jadi orang juga, mereka ketawa kalau lihat itu. Undecided, just like me, katanya gitu. That's right. Nah, itu yang paling populer, ya selain tentunya sate ya. Sate dan lumpia. Jadi seperti martabak telur mini ya. Kita pakai kulit lumpia. Tapi isiannya itu seperti martabak telur. Itu juga mereka suka sekali. Orang Amerika. Oke, yang terakhir Bu, apa harapan Ibu untuk dari Cicet kita kali ini? Ada harapan Ibu untuk teman-teman sesama pemilik usaha ya kuliner Indonesia, itu apa yang harus sama-sama memperjuangkan ini untuk bisa agar masakan Indonesia itu lebih dikenal ya. Harapan saya sih akan lebih banyak lagi yang terjun ke usaha ini ya, usaha kuliner ini supaya ya makanan Indonesia lebih dikenal. The more the merrier. Kalau buat saya banyak orang seperti, aduh jangan dong, nanti jadi saingan loh, rezeki orang itu kan di tangan Tuhan ya. Kalau buat saya nggak, malah banyak customer yang suka tanya, well, where to have like a sitting down place for Indonesian food. Saya selalu refer ke warung jajanan atau Indo Cafe ya. Saya bilang kalau mau yang laid back silahkan ke warung jajanan, tapi kalau mau yang agak ini ke Indo Cafe. Jadi buat saya sekarang inilah saatnya untuk bahu-membahu supaya Indonesian food itu lebih accessible, lebih banyak yang mengusahakan. Karena lebih banyak sekarang ini hanya dalam kalangan sendiri gitu ya, dari ibu-ibu catering. Festival gitu juga untuk kalangan sendiri. Festival misalnya. Iya. Jadi mereka lebih saya cateringan hanya untuk teman-teman aja, jual hanya untuk teman-teman gitu. Karena mungkin ya, saya juga nggak tahu, mungkin mereka nggak pede untuk obtain the licenses and stuff like that. Mungkin itu kali ya. memang nggak mudah. Juga yang menjadi kendala. Memang nggak mudah, tapi kalau kita rintis, kalau melangkah. Betul, iya. It's nothing impossible lah. Oke, thank you so much. Terima kasih atas waktunya, Ibu Hilda ya. Sukses dengan bumbu traknya, dan terima kasih. Salam buat Bapak dan anak-anak ya. Nanti kita jumpa di hari Sabtu ya. Jangan lupa ya, ditunggu ya. Mohon doanya ya. Terima kasih. Nanti kita mau ngambil video dan pesanan saya, Bu, ya, jangan lupa. Oke, thank you. Bye. Terima kasih. Sama-sama. Oke, itu dia pemirsa, Cicet Mariska bersama Ibu Hilda Hilman, owner Bumbu Trak. Dan seperti biasa di akhir video, kita punya tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hello and welcome back to another Tips from Marty. Today we're going to talk about people again. And I read a lot, and I find nuggets of wisdom in different books here and there. And one of the books I've read recently is called The Humble Inquiry by Edward Schein. And what's really interesting there is
he goes to great length of talking about when you're in a position of authority, when you walk into an area and you start asking people questions, sometimes if they don't know you very well, if they don't trust you, or if you don't have some kind of a relationship, they're not sure why you're asking those questions. And a lot of people perceive maybe you're trying to trick me or see what I know. And so they have a tendency to hold information. And the point by the author is saying, when you go in and you really don't know, you can say to someone, you know, I have a general idea how that works, but I really don't know the details. Would you mind walking me through those so I have a better understanding? That by saying those words, what you're really effectively doing is taking the other person, instead of coming in saying, I'm the boss here, show me how that works, and it sounds like you're talking down to them. This way you're actually putting yourself below them, saying, I know less than you know more than I do, will you share that with me? And more often than not, the author says, and I think that would hold true, people will say sure, and they will help you. And they'll usually be a lot more open. There's another interesting book I read called Turn the Ship Around, and it was written by a submarine commander who was scheduled to take over a certain type of submarine. He had to know all this information about the sub, and at the last minute, literally like in the last minute, meaning like 30 days, they said, oh, you're getting this whole other type of submarine. And while it may have still been the same type of sub, a fast attack or a boomer or something, nevertheless, he still had to figure out how everything worked in the boat, and he didn't know. So he started going down in the boat and asking all the people, you know, how does this work? What does that do? And since the captain's supposed to know everything about the boat, everybody thought he's testing them. They weren't really sharing much. So after about a half a day of this frustration, he went over to the petty officers and said, look, I don't know how this boat works. Can you have your people tell me how it works? And then they realized he was being sincere in the way he asked and what he was asking for, and they helped him a lot. So they went on. It was a pretty interesting book. But in both cases, really interesting. One was the theory of putting yourself down a little bit, and from the standpoint of showing respect for other people before you ask them how things work. And the other is just going along and sharing with people that you don't know, and you're really trying to figure it all out, and you appreciate if they'd help you. And it's quite interesting to see how that works. The last little point there in the book, The Humble Inquiry, has really good nugget of wisdom at the end of the book. In the last chapter, the author talked about allowing people to save face, which he found in studying all these different cultures around the world, that every single culture has some kind of mechanism that allows people to save their dignity, to not be humiliated. And an example I might share is, my sister shared me one time she was at the movie theater and some people behind her are talking yap, 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 and ruining the experience for her. So she turned around, instead of saying, you know, like some people might be kind of snarky, would you shut up or something? She turned around, she said, you may not realize this, but she said, it's really, you're talking so loud that I'm having trouble hearing the movie. I wonder if you could either stop your conversation or take it outside, if that might work for you. So by saying, you may not be aware, gives them an out, saying, oh, and she said, to their credit, they were like, oh, we're sorry, and they quieted down, and she was able to enjoy watching the movie. So I've learned to preface a lot of my remarks like that with something that allows them to save face to a certain extent, and actually it's really worked pretty well. So there's your tip for the day. Let people save face, and you have a great day. We hope you're enjoying the show. Hit one of these crazy buttons down here if you haven't subscribed yet. If you have, we hope to see you on next episode. Take care. Thank you. Bye-bye.